Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan apabila Menteri Pertahanan di Indonesia Kemenham Prabowo mengetahui sahaja Indonesia bakal diinvasi oleh Eropah, di mana selepas daripada itu Menteri Pertahanan iaitu Menteri Prabowo terus memborong alutsista raksasa. Wow, alutsista raksasa. Alutsista tu dari mana guys? Dan apa sebenarnya alutsista yang akan dibuat pembelian oleh Kemenham Menteri Prabowo? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan awas Eropah, di mana akan menginvasi Indonesia, di mana Menteri Pertahanan Prabowo langsung borong alutsista raksasa. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Eropa akui Indonesia sulit diinvasi. Ternyata Indonesia punya alutsista raksasa. TNI Angkatan Udara mulai merealisasikan pengadaan alat utama sistem persenjataan modern baru hingga tahun 2020. Itu suatu keharusan. Jadi kita akan tambah pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk tambah pesawat-pesawat lain. Tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Yang saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Kita harus beranggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Sahabat Bagi-Bagi, gila-gilaan Pak Prabowo dalam membeli alutsista untuk pertahanan NKRI. Rupanya tak ada yang omong kosong belaka. Dari segi kekuatan hingga ketahanan pun setara dengan 3 raksasa. Alutsista raksasa yang akan dibeli Indonesia diperkirakan akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu menjaga keamanan dan kedaulatan negara secara efektif. Oleh karena itu, berkat strategi Prabowo yang terus melakukan pendorongan alutsista yang setara raksasa, pasti Indonesia aman-aman saja dari ancaman luar. Tak heran jika pasangan Jokowi dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sering dibuat cocok oleh rakyat plus 62 sebagai pasangan yang pas untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa sajakah alutsista raksasa yang akan diborong Indonesia? Mampukah senjata tersebut melawan musuh-musuh Eropa yang sering kali rese dan nakal kepada Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, kekuatan militer Indonesia diprediksi akan naik 5 hingga 25 tahun mendatang. Hal tersebut tak lepas dari tangan dingin Menhan Prabowo Subianto. Prabowo diketahui akan cukup banyak mendatangkan alutsista raksasa baru untuk memperkuat militer Indonesia. Sebelumnya, pesawat Super Hercules C-130J juga tiba di Indonesia yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo. Kepada wartawan, Menhan Prabowo mengatakan jika dirinya akan mendatangkan beberapa alutsista baru yang tak kalah keren.
Meski demikian, Prabowo belum mau berbicara lebih lanjut tentang jet tempur apa yang akan dibeli Indonesia. Tapi, menurut rumor yang mencuat, setidaknya ada 6 peralatan raksasa perang baru yang akan segera datang ke Indonesia, yaitu 4 pesawat Super Hercules C-130J, pesawat tempur Rafael Indonesia, kapal selam Scorpion Indonesia, Airbus A400M atau Atlas, dan jet tempur Mirage 2000, hingga kapal perang frigat kelas Frame, dan masih banyak lagi. Dan perlu kalian tahu, ternyata masih banyak negara-negara yang ingin beli alutsista Made in Indonesia lantaran mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo mengklaim banyak negara di dunia yang ingin membeli alat utama sistem senjata atau alutsista produksi Indonesia. Indonesia sudah menggandeng sejumlah negara dalam mengembangkan alutsista, di antaranya Prancis, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa Timur. Jokowi menegaskan kedaulatan negara tak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Dia memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja keras dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan negara. Melihat tantangan ke depan semakin besar, Jokowi menginginkan diplomasi antara negara terus diperkuat. Di samping itu, alat pertahanan harus dipersiapkan semakin matang untuk menegakkan kedaulatan di kawasan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia yang semakin kesini semakin hebat dalam peningkatan kekuatan alutsista akan dijajah lagi di kemudian hari? Akankah Australia akan menginvasi Indonesia seperti ramalan yang beredar? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat, sepatutnya Indonesia bisa menjadi negara yang kuat. Apalagi ada backingan dari China dan Rusia untuk melawan musuh-musuhnya yaitu Barat. Ayo kita stop flexing gak jelas. Waktunya Indonesia tunjukkan taring Garudanya, supaya tidak ada tikus-tikus yang mau mengacaukan negeri Pancasila. Waktunya Indonesia merdeka dan berjaya. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Hurra! Menlu Indonesia iaitu Menteri Prabowo bukanlah selama ini membuat omongan kosong. Kalau kita tengok banyak alutsista-alutsista yang sudah pun masuk di Indonesia ataupun alutsista-alutsista yang telah diproduksikan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok sejak Bapa Prabowo menjadi Menlu di Indonesia, banyak alutsista-alutsista yang besar ataupun jalinan kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada sana sudah pun terjalin. Ini merupakan tugas utama Menlu Bapa Prabowo dalam mempertahankan Indonesia dalam pelbagai aspek, dalam aspek pertahanan dan juga serangan di Indonesia sendiri untuk mempertahankan Indonesia. Dan pada tahun lepas kalau kita tengok alutsista yang boleh dikategorikan sebagai kategori yang sangat-sangat besar di luar daripada expectation kita semua, seperti Hercules C-130 sudah pun masuk di Indonesia dan juga banyak kapal-kapal perang yang sudah masuk di Indonesia. Dan yang sedang berlangsung kalau kita tengok dalam penghasilan pesawat tempur bersama dengan Korea Selatan, pembelian daripada default Rafale daripada Perancis, dan ada beberapa unit pesawat tempur lagi yang sudah pun dibuat sign agreement ataupun dibuat perjanjian di antara Indonesia bersama dengan negara-negara yang sudah pun termaktub di Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk membuat TOT ataupun membuat pembelian secara terus bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Dan dalam masa terdekat ini di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia dikatakan sudah pun membuat satu senarai pendek untuk membeli alutsista yang besar. Dan kalau kita tengok seperti pesawat Super Hercules C-130, pesawat tempur default Rafale dan juga kapal selam Scorpion di Indonesia,
Airbus A400M dan juga Atlas ataupun pesawat tempur Mach 2000, di mana ini merupakan alutsista yang sangat-sangat besar guys. Dan kalau semua senarai alutsista ini masuk di Indonesia, tidak mustahil pertahanan dan juga serangan di Indonesia pasti akan meningkat. Dan kalau kita tengok ranking pertahanan ataupun kekuatan di Indonesia pasti akan meningkat pada tahun depan ataupun selewat-lewatnya target Indonesia pada tahun 2025, di mana Indonesia disasarkan menjadi 6 ataupun 5 terbaik di dunia. Jadi guys, apakah pendapat kalian semua? Adakah Indonesia mampu untuk mencapai di antara 5 negara terbaik di dunia dalam aspek pertahanan ataupun military di dunia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.